Selamat pagi Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, Astungkara baik. Pagi Bu Yuni, luar biasa Bu kabar saya hari ini. Oke, sebelumnya Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, baik sebelum kita mulai praktik kucing ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya nih Kade Yuni Mulyarti Dewi, akan bertindak sebagai supervisor. Kemudian dari Bapak nih, Bapak Iputu Batu Aksara sebagai coachnya, dan Ibu Niputu Rizkiana Dewi sebagai coachee, ya. Kita langsung saja ya Pak Batu sebagai coach hari ini ya Pak. Kompetensi yang mana nih yang Bapak ingin saya bantu untuk dikembangkan Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, pertanyaan yang berbobot. Bagaimana yang Bapak inginkan untuk saya amati? Bagian mana nih? Mungkin public speaking ya Bu ya. Bagaimana Mm-mm. memandu sebuah percakapan biar ya biar baguslah jalannya seperti itu. Oh, nih. Menurut Bapak, apa penilaian Bapak terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini, Pak? Saya rasa kemampuan berbicara saya masih perlu ditingkatkan. Saya berharap Mm-mm. dengan public speaking yang baik, saya dapat menggali potensi dari coaching lebih dalam. Coaching dapat menyampaikan ide-idenya dengan nyaman dan terbuka. Wah, ya, keren sekali ya Pak ya motivasinya. Terus apa nih yang diharapkan dari observasi yang akan kita lakukan ini, Pak? Saya berharap dapat meningkatkan kemampuan coaching dan membantu coaching menemukan kesadaran diri untuk melakukan perubahan atau tidak lanjut dari masalah yang dihadapi. Baik, Pak. Kalau begitu kita mulai ya, Pak ya. Silakan Bapak dan Ibu melakukan praktik coaching ya. Baik, Ibu. Selamat siang Pak Batu. Halo Bu Rizkiana, selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Kabar saya baik Pak, tapi ada yang mengganjal di benak saya nih Pak. Baik, tapi ada yang mengganjal di benak Ibu ya Bu? Wah, kalau nggak salah tadi mau ngobrol sesuatu kayaknya. Kira-kira mau ngobrol tentang apa ini Bu? Ya, jadi begini Pak. Tadi pagi kan maunya saya ngobrol sama Bapak, tapi kayaknya karena mau ngajar. Mumpung sekarang anak-anak sudah pulang, jadi sekarang saya rasa waktu yang tepat untuk ngobrol. Oh, iya Bu, boleh. Mumpung saya juga sudah selesai nih mengerjakan administrasi untuk bersiap mengajar besok Bu. Mau ngobrol apa nih Bu? Jadi begini Pak, mengenai yang mengganjal di hati saya, itu setiap saya selesai mengajar kan saya melakukan refleksi nih Pak ya bersama anak-anak. Tapi kok rasanya anak-anak itu kurang aktif di kelas Pak. Oh, begitu ya. Berarti yang Ibu Rizkiana rasakan itu terkait dengan anak-anak yang kurang aktif di dalam kelas. Ya, saya rasa keaktifan anak-anak itu merupakan salah satu hal yang memang penting dalam pembelajaran. Nah, sekarang Bu Rizkiana inginkan dapat goal apa nih dari percakapan kita kali ini atau tujuan pencapaian tujuan yang Ibu ingin capai dalam percakapan kita ini apa Bu kira-kira? Ya, jadi begini Pak, ada beberapa anak yang diam saja dan kurang merespon dalam pembelajaran. Kalau ditanya sudah mengerti atau belum tentang materi yang dipelajarkan, mereka juga diam. Nah, kemudian yang saya inginkan anak-anak itu lebih aktif, lebih termotivasi dan saling berinteraksi ketika mengikuti pembelajaran. Jadi anak-anak tidak merasa bosan di dalam kelas. Kira-kira bagaimana ya itu Pak ya? Ya saya paham sih Bu. Soalnya keaktifan itu memang hal yang penting ya di dalam sebuah pembelajaran. Karena kalau dalam kelas jadi dalam kelas aktif itu terkait semangat, kesiapan murid dalam mengikuti pembelajaran. Kalau muridnya semangat, kita juga sebagai guru pasti merasa senang dan
enjoy dalam mengajar. Iya, betul sekali, Pak. Kalau melihat anak-anak yang letih, kurang semangat di kelas, kok saya merasa gagal menjadi guru begitu, Pak. Iya, ya betul betul Ibu ya. Kira-kira nih ya, dalam bayangan Ibu Rizkyana, siswa aktif itu kayak apa kira-kira Bu? Kalau menurut pandangan saya, Pak, siswa yang aktif itu mereka memiliki motivasi sendiri dalam belajar, seperti membaca buku sendiri, saling berinteraksi dalam diskusi, kemudian aktif memberikan tanggapan atau jawaban apabila diberikan pertanyaan. Kemudian saat presentasi, saya menginginkan mereka itu maju tanpa harus ditunjuk seperti itu. Jadi mereka itu mau maju ke depan kelas atau dari bangkunya masing-masing. Saya maunya anak-anak angkat tangan sebelum ditunjuk. Seperti saya Bu, saya Bu, saya Bu, seperti itu, Pak. Mungkin idealnya seperti itu kira-kira, Pak. Wah, menarik sekali Bu ya. Jadi Ibu Rizkyana ingin murid-muridnya itu saling berinteraksi. Nah, kalau ditelisik lebih jauh Bu, yang dikatakan Bu Rizkyana tadi itu merupakan idealnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Lalu sekarang di rentang nilai skala 1 sampai 10, murid Bu Rizkyana ini keaktifannya di nilai berapa Bu kira-kira? Jadi secara umum ini ya, Pak. Kalau secara umum saya rasa murid-murid saya masih berada di rentang skala 6, Pak. Seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak saya tunjuk, mereka tidak akan mau menjawab atau menanggapi. Dan saya pun menunjuk mereka ragu-ragu, takutnya mereka menangis begitu, Pak. Oh, jadi rentangnya sekian ya, Bu. Nah, sekarang Bu Rizkyana ingin melihat keaktifan murid Ibu Rizkyana tersebut itu dari rentang berapa kira-kira, Bu? Kalau menurut pribadi saya ya, Pak, saya ingin murid-murid saya goal jangka panjangnya di rentang 10. Tapi secara bertahap mungkin ya, Pak ya. Untuk saat ini cukup di rentang 9 lah dulu sebelum ke 10. Oke, menarik sekali ya, Bu ya, terkait jawaban Ibu. Kira-kira menurut Ibu Rizkyana, murid itu suka diperlakukan seperti apa, Bu, untuk nambah aktivitas dan kreativitas mereka di kelas? Mungkin saya perlu observasi terlebih dahulu ya, Pak ya. Tapi selama ini kalau saya lihat-lihat, semua tugas itu selesai secara tertulis. Misalnya, saya suruh mereka membuat tugas di LKS atau buku paket, mereka selesaikan. Hanya saja, ketika disuruh untuk angkat tangan menjawab, tidak satu pun yang angkat tangan. Mungkin mereka kurang percaya diri atau takut salah mungkin. Atau mungkin saya bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak-anak. Jadi nantinya mereka bisa lebih aktif dan menyenangkan dalam belajar. Namun sebelum itu, artinya saya harus mengkategorikan dulu keaktifan yang saya ingin capai untuk murid saya yang seperti apa, seperti itu. Nah, gitu ya, Bu ya. Kira-kira nih, apa yang bisa Ibu Rizkyana lakukan untuk mewujudkan perilaku yang aktif tersebut? Kan tadi banyak cara tuh yang Ibu inginkan. Ya, jadi yang pertama saya mau observasi dulu keinginan anak-anak seperti apa. Apakah mereka ingin duduk saja menjawab pertanyaan atau presentasi dengan cara lain, bukan dengan cara ke depan kelas, atau cara lain lah yang mereka inginkan. Nah, setelah ditanya-tanya sama Pak Batu, saya semakin bingung nih dengan diri saya.
ini yang saya laksanakan selama ini, apakah yang saya mau atau yang murid saya inginkan ya? Betul ya Pak, jadi saya observasi dulu. Kemudian saya membuat rancangan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sesuai dengan minat dan gaya belajar murid. Lalu dilanjutkan dengan membuat media yang interaktif, cara presentasi yang berbeda sesuai dengan minat mereka. Baik, luar biasa sekali ya Bu Rizkiana jawabannya. Jadi saya rasa Bu Rizkiana sudah punya gambaran awal. Terus dalam bayangan Bu Rizkiana tadi, kan Ibu Rizkiana bilang mau melakukan observasi. Nah, bagaimana caranya melakukan observasinya itu, Bu? Kira-kira? Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan, kemudian ada beberapa opsi jawaban. Seperti contoh, kalian ingin presentasi dalam bentuk tulisan saja, atau membacakannya, atau gambar saja, atau bahkan dalam bentuk prakarya. Mungkin seperti itu dulu yang saya lakukan. Nah, beranjak dari sana, lambat laun saya mengetahui tipe anak itu seperti apa. Mungkin nanti juga akan dikembangkan diferensiasi kontennya, prosesnya yang akan saya tuangkan dalam RPP. Jadi begitu, Pak. Wah, Intinya melakukan pengembangan diri. luar biasa sekali, Bu, jawaban Ibu. Terkait hal-hal yang Ibu katakan tadi, kira-kira kapan nih kegiatan ini bisa dieksekusi? Sehingga bisa menambah keaktifan murid Ibu dalam pembelajaran. Secepatnya, Pak. Mulai besok, saya akan observasi terlebih dahulu. Saya kumpulkan datanya, kemudian saya analisis kebutuhan belajar murid. Nah, selanjutnya saya akan kembangkan RPP saya. Saya akan lebih banyak membaca sumber atau mencari referensi-referensi baru tentang RPP. Setelah itu barulah akan saya lakukan secara rutin dan berkelanjutan, agar nanti kelihatan hasilnya. Wah, bagus itu, Bu. Jadi Ibu Rizkiana ingin melakukannya dengan langsung dan cepat, gitu, Bu ya. Nah, kalau hal tersebut bisa dilakukan, siapa nih yang menurut Bu Rizkiana bisa membantu untuk mewujudkan keinginan Bu Rizkiana? Jadi pertama saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Apakah beliau memiliki saran untuk saya yang bisa saya lakukan? Kemudian tentunya dengan teman-teman di sekolah untuk berdiskusi. Termasuk Pak Batu yang sudah berbagi praktik baik dengan pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Saya juga tertarik dengan itu. Mungkin anak-anak bisa membuat proyek menggunakan itu sesuai dengan minatnya. Baik, kita review sebentar ya. Kira-kira apa nih yang telah Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini? Wah, banyak sekali Pak yang saya dapatkan dari perbincangan kita, terutama setelah Pak Batu memberikan beberapa pertanyaan kepada saya jadi bertanya-tanya pada diri saya. Ternyata pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu adalah pembelajaran yang saya mau, bukan yang anak-anak mau. Jadi sekarang saya menjadi tahu bahwa saya harus mencari tahu dulu keinginan murid dan menelisik tujuan pembelajaran supaya minat anak itu juga bisa mengarah kepada tujuan pembelajaran. Saya juga bisa mencari tahu keaktifan anak itu bukan hanya kegiatan fisik, tetapi juga aktif sesuai dengan diri mereka sendiri. Terima kasih banyak ya Pak Batu. Wah, keren sekali Bu. Selamat ya. Sudah sekarang Ibu sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Kalau gitu kita ketemu lagi nanti ya Bu. Jangan lupa loh terus kasih info. Saya sudah agak sabar nih ingin mendengar perkembangannya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Batu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mungkin nanti kita bisa janjian lagi ya Pak Batu ya. Ya Bu, nanti kita atur waktu lagi ke depannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Batu. Sama-sama Bu Rizky. Baik, Pak Batu dan juga Bu Rizkyana, terima kasih banyak sudah melakukan praktik coaching yang sangat luar biasa sekali ya. Selanjutnya, saya akan mengevaluasi kegiatan coaching yang sudah Bapak dan Ibu lakukan tadi. Menurut Pak Batu sendiri nih, bagaimana sih performa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Kira-kira apakah sudah tercapai nih, Pak? Menurut saya sudah lebih baik Bu, dari sebelumnya. Saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Artinya dari segi pengucapan lancar dan jelas sehingga coach mau terbuka dan menyampaikan idenya yang sudah tercapai Bu. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Di sini saya mencatat nih Pak, kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik, di mana coach yang diperankan oleh Pak Batu sendiri sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, yang mampu menggali potensi dalam bentuk kesadaran diri dari coaching tersebut ya, untuk menemukan atau mencari solusi nih dari permasalahan dari coaching. Lalu apakah ada rencana tindakan yang akan Bapak lakukan selanjutnya Pak? Ya tentunya Bu, saya akan terus melatih kemampuan berbicara dan memperbanyak lagi pembendaharaan kata untuk menyusun pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga saya akan sharing praktik baik terkait coaching dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Wah, baik sekali. Luar biasa sekali ya, Pak ya. Pak Batu, dari proses ini, apa nih yang sudah Bapak dapatkan, Pak? Yang telah saya dapatkan Bu, saya merasa mendapatkan motivasi untuk meningkatkan kemampuan coaching. Dengan adanya observasi dan pengamatan dalam kegiatan coaching, memberikan saya jadi tahu apa kekurangan dan kelebihan saya dalam melaksanakan coaching. Proses ini juga menumbuhkan rasa percaya diri Bu untuk melakukan coaching dengan lebih baik dan bisa menerapkannya secara berkelanjutan terus membaik di masa yang akan datang. Oke, bagus sekali ya, Pak ya. Nah, apakah nih ada kompetensi lain nggak yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang sudah yang tadi Bapak lakukan? Ada Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan dengan penuh mendengarkan aktif dengan penuh atau rasa receive, appreciate, surprise, summarize, dan ask. Wah, luar biasa ya Pak Batu ya. Dengan mendengarkan aktif penuh rasa yang tadi Bapak sampaikan yaitu resip, apresiatif, sumaris, dan as itu benar-benar sangat bagus sekali Pak. Ya, semoga apa yang diharapkan dapat terwujud ya Pak ya. Nah, selanjutnya izinkan nih saya menutup kegiatan kita hari ini ya Pak ya. Terima kasih nih Pak atas kerjasamanya. Terima kasih kembali Bu, sudah Ya, ya. ya Bapak sebelumnya saya tutup dulu Pak ya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.